Tapi kan katanya semua itu yang salah Pak Jokowi loh, Bu. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak. Tapi kan kalau kata PDIP, Pak Jokowi itu pengkhianat loh, Bu. PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, nggak perlu dong ribut-ribut Pak Jokowi nggak lagi bersama PDIP, nggak perlu. Itu gimana sih, Bu? PDIP itu sih, Bu? PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Ketika dia menang, dia nggak bagus. Karena apa itu, Bu? Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Kok seperti kura-kura? Ah, Ibu ada-ada aja. PDIP itu kan banteng, Bu, bukan kura-kura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Idul TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel yang paling mantap ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, aktifkan tombol loncengnya, ditekan like, di komen-komen, dan di share ya teman-teman ya. Dan saya doakan teman-teman semuanya disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Yang jelas uangnya jangan dari korupsi ya teman-teman ya. Sampai saat ini masih membicarakan tentang hak angket. Kapan sih hak angket itu akan dilakukan? Kita akan tanya terlebih dahulu sama Ibu Irma Suryani Chaniago dari Partai Nasdem. Nasdem tentu tidak akan menunggu PDIP ya. Kita akan tetap melaksanakan hak angket tanpa harus menunggu PDIP, tapi kita harus menunggu realconnya dulu. Saya Nasdem, saya berbicara bahwa saya akan ikut menandatangani hak angket. Tuh, kata Bu Irma kan, untuk hak angket itu menunggu hasil realconnya terlebih dahulu. Tuh, dengar tuh Pak Refli Harun. Masa Bapak sudah demo-demo, capek-capek. Ya memang sih hak angket itu seharusnya dilaksanakan setelah ada hasil realcon, baru adakan hak angket apabila untuk pemilih itu curang apa enggak, atau dituduh curang, ya tinggal dibuktikan saja. Masa belum apa-apa udah demo, orang penghitungan aja juga belum. Terus siapa dong Bu yang salah dengan situasi carut-marut politik saat ini? Siapa dong Bu? Pak Jokowi kah? Salah. Apa partai politik? Partai politik lebih salah lagi. Salah semua. Siapa dong Bu? Coba jelasin Bu. Sebenarnya siapa itu pelakunya yang bikin carut-marut perpolitikan saat ini? Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini. Oh my God, ternyata partai politik akar permasalahannya ya. Tapi kan katanya semua itu yang salah Pak Jokowi loh Bu. Kata salah satu partai seperti itu. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Lah terus siapa yang paling salah Bu? Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Tapi kan kalau kata PDIP, Pak Jokowi itu pengkhianat loh Bu. Pengkhianat bagi PDIP.
Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Pak Jokowi nggak lagi bersama PDIP, nggak perlu, cuek aja. PDIP juga bisa kok, kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Nah, terus kenapa Bu kok bisa begitu? Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Betul nggak? Oh, ternyata semua partai politik itu korupsi ya Bu ya? Kita nggak usah tutup-tutupin itu. Betul Bu, jangan ditutup-tutupi. Nah terus Bu, kalau partai PDIP itu gimana sih Bu? Pada saat menang kemarin dan Pak Jokowi itu jadi presiden dan Pak Jokowi masih bersama PDIP, anteng-anteng aja kok Bu. Itu gimana sih Bu? PDIP itu sih Bu? PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Ketika dia menang, dia nggak bagus. Karena apa itu Bu? Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Nah, kok seperti kura-kura? Ah, Ibu ada-ada aja. PDIP itu kan banteng Bu, bukan kura-kura. Nah terus, kalau dia kalah, seperti apa dia Bu? Tapi ketika dia kalah, baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Oh, paham sekarang saya Bu. Ketika dia menang, dia seperti kura-kura, ataukah banteng menjelma jadi kura-kura? Tapi ketika dia kalah, menjadi wong cilik. Oh, jadi yang badannya bantengnya gede, begitu dia kalah langsung ciut jadi orang kecil gitu ya Bu ya? Wah, iya ya. Tapi kan Bu, kalau wong cilik itu siapapun partainya yang menang, siapapun presidennya yang jadi, tetap aja jadi wong cilik. Ya kan Bu? Saya mau tanya Bu, masalah kecurangan-kecurangan yang digaungkan saat ini untuk pemilihan curang. Padahal untuk hasil KPU pun belum ditetapkan ya Bu ya. Itu gimana sih Bu kok bisa dikatakan curang dalam pemilu saat ini? Soal kecurangan-kecurangan yang ada, yang tadi dikasih tahu Mbak Bibip dan lain sebagainya hari ini di sini saya buka. Betul Bu, buka aja Bu, biar pada tahu. Saya pelaku, saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Oh, ala itu toh Bu ya. Jadi kalau kita mau duduk itu harus mengeluarkan uang miliaran ya Bu ya. Oh, saya jadi takut Bu mau nyalek Bu. Kayaknya berat jadi dewan Bu. Kita mau cari solusi kan hari ini di sini. Bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik? Kan itu intinya. Terus supaya lebih baik untuk kedepannya gimana Bu? Apa yang harus diperbaiki untuk negeri ini? Supaya negeri ini lebih baik ke depannya. Perbaiki partai politik kita. Caranya gimana Bu? Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Dia kan yang modalin Bu. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Justru pengusaha seperti itu kan royal Bu. Gimana sih? Jangan endorse pelecehan seksual. Nah, cocok. Coret kalau dia daftar Bu. Pecandu narkoba. Pecandu narkoba juga ada. Koruptor. Koruptor emang bisa masuk ya Bu ya? Masuk semua. Kok bisa masuk semua sih Bu? Kenapa sih? Semua kenapa? Semua karena mengejar elektoral 4%. Wah, ternyata semuanya bisa masuk ya Bu ya? Terus syaratnya apa itu Bu? Siapapun yang bisa bawa kursi silakan masuk. Asal bisa bawa kursi, itu yang merusak. Wah, ternyata gampang ya masuk dewan ya. Saya bawa kursi sendiri boleh nggak Bu? Ini kursi saya bawa ke gedung dewan sana. Saya pakai kursi ini aja deh biar nggak ngeluarin uang banyak. Gimana Bu menurut Ibu? Terus Bu, sekarang ini kan ada istilah namanya mengendorse. Saya bisa nggak Bu di-endorse? Yang mengendorse si Samsul siapa? Kok mengendorse Samsul Bu? Samsul itu sopo meneh Bu? Saya Bu, saya. Samsul itu siapa Bu? Siapa yang mengendorse-nya? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Sebentar Bu. Samsul itu siapa sih Bu? Terus reaksi bapaknya gimana itu Bu? Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus siapa lagi yang nggak boleh di endorse Bu?
Ya, jangan endorse orang yang sudah cacat moral, udah melakukan pelecehan seksual, masih bisa jadi anggota DPR. Masih bisa, Bu. Pecandu narkoba menang, suara terbanyak. Gile bener, pecandu narkoba bisa menang. Ya berarti pemilu curang dong, Bu. Seperti itu bisa menang. Di dapil saya nih sekarang hari ini, kalau dikatakan pemilu ini curang, semua partai politik curang. Ah, masa sih, Bu? Kenapa? Kenapa? Loh, nggak ada yang nggak curang, bos. Alhamdulillah saya dibilang bos. Buktinya apa kalau curang, Bu? PDIP punya bupati, Nasdem punya bupati, PAN punya bupati, semua partai politik punya bupati, dan mereka semua bisa nunjuk KPPS kok. Kalau sudah begini, apa yang harus kita lakukan, Bu? Apa yang harus kita lakukan anak-anakku semua? Kita benerin. Iya, Bu. Kita benerin, Bu. Kalau memang mau membenahi negeri ini, kalau memang negeri ini harus kita jaga. Iya, Bu. Harus kita jaga, Bu. Ayo kita jaga sama-sama. Siap. Kita jaga sama-sama. Ini baru ibu yang paling hebat. Benar. Kita jaga sama-sama. Jangan saling menuduh ya, Bu ya. Ini salah, itu salah. Oke deh, Bu. Nanti kita lanjut lagi ya, Bu ya. Di video saya selanjutnya. Terima kasih ya, Bu ya, atas penjelasannya. Ya. Mudah-mudahan Indonesia akan lebih baik dengan adanya Ibu Irma Suryani dari politikus Nasdem. Wah, luar biasa Ibu ini ternyata. Saya baru nemu namanya politikus yang seperti Ibu. Kalau yang lain nggak seperti Ibu, Bu. Kalau yang lain ngomongnya, oh nanti kalau pilih partai kami untuk rakyat sejahtera, semua murah. Ternyata begitu ya, Bu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut video berikutnya ya. Nanti kita tanya-tanya lagi sama Ibu Irma Suryani. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa tapi teman-teman, sedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman ya di video saya selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.